Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Siti Sawati, nama ilmu mahasiswa 64235084. Perkenalkan, nama saya Friska Bunyandari, nama ilmu mahasiswa 64235225. Perkenalkan, nama saya Anita Stiana, nama ilmu mahasiswa 642358. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarfi Nuraida, nama ilmu mahasiswa 4235191. Materi tentang bullying di kalangan pelajar. Simak baik-baik apa manfaat dari kehadiran kakak-kakak di sini menyampaikan. Di sini udah ada yang tahu bullying seperti apa? Mungkin pengertiannya bisa dijelaskan oleh bullying mengganggu ketenangan seseorang. Cara kamu menyakiti seseorang seperti dengan lisan seperti mereka, misalkan ada kekurangan, kamu katakan kekurangan ini. Lebih dan selanjutnya menyebabkan seseorang menderita mental, bahkan ada yang bisa bunuh terkait bullying tersebut. Makanya kasus bullying itu tidak bisa disepelekan di dalam pengajian dan mengganggu ketenangan seseorang, bahkan ada yang bisa gangguan jiwa akibat bullying tersebut. Teman saya juga ada dengan kasus yang nyata. Kayak secara pembulian itu verbal pembulian secara verbal itu bakal dijelasin sama Kak Vici nanti ya. Perbedaan ekonomi secara pembulian itu contohnya kalian punya temen nih kayak finansial ekonominya itu lebih rendah dibanding kamu, kayak uang saku kamu kok cuma segitu sih gitu. Terus teman kamu tuh punya sepatu tapi harganya lebih murah dibanding sepatu yang kamu punya yang lebih mahal. Itu namanya perbedaan ekonomi secara pembulian. Kalau dalam agama itu kan dalam Islam tindakan atau perbuatan pembulian itu kan tindakan yang tercela yang tidak boleh dilakukan. Nah, Islam itu menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk menghormati, saling membantu juga itu harus ya kalau dalam agama. Nah, gender itu bisa dibedakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, gender ini termasuknya pembulian secara fisik atau verbal. Nah, pembulian secara fisik ini bisa kayak memukul, menendang atau hal fisik lainnya ya. Kalau secara verbal atau verbal itu secara lisan atau ucapan. Kalau gender ini contohnya Nanti kan dijelasin sama Eli. Nah, benar berbeda itu yang terlontar dari kata-kata yang tidak menyenangkan, kayak ejekan, cacian, umpan, sama hinaan. Misal kayak kalian nih suka ngejek temennya kayak, lu jelek banget sih, gitu. Atau kayak hinaan gitu, itu tuh udah termasuk bully verbal. Nah, kalau bully fisik itu bully yang bentuknya kekerasan yang menyakiti seseorang, misalnya kayak pukulan, tamparan, tendangan, atau meludahi, itu udah termasuk bully fisik. Nah, ini gambarannya. Di sini tuh ada orang yang lagi maki-maki, ini udah termasuk bully verbal karena dia terlontar dari kata-kata yang menyakiti hati seseorang itu. Nah, kalau ini bully fisik, dia lagi jambak kan, ini kan udah termasuk menyakiti fisik seseorang. Nah, itu udah termasuk bully fisik. Nah, dari jenis-jenis bully fisik ini dapat dicegah dari 3 pihak, yaitu sekolah, diri kita sendiri, sama orang tua. Tapi dijelasin sama Kak Ani. Kali ini kita bakal bahas upaya pencegahan bullying ya. Di sini ada 3, ada yang membaca,
kasihan antar orang tua, memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundangan baik di rumah maupun di sekolah, menyelamatkan kedisiplinan tanpa memindahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah. Oke, jadi di pihak keluarga itu ada membangun komunikasi antar anak dan orang tua, membuat peran orang tua dalam mencegah perundungan baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga ada menjalankan kedisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah. Nah, contohnya itu, misal nih kita sama orang tua tuh kalau habis sekolah ada nggak yang ditanyain kayak gimana nih harinya di sekolah? Kalau aku sih sering ya, jadi nggak boleh kayak putus hubungan gitu ya sama orang tua. Terus juga kalau misalkan ada temen yang atau yang kenal mungkin itu kalian tuh kayak nggak boleh jadi asing gitu aja. Jadi kayak kasihan juga kan kalau misalkan jadi asing gitu aja. Terus yang kedua ada pengaruhnya di sekolah ada yang banyak. Saling mendukung sama orang tua teman yang menjadi masalah memahami dan menerima perbedaan yang disebut di lingkungan saya. Oke, thank you ya. Bisa dibaca menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman, saling menyapa ketika bertemu dengan teman, mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman, guru, menanyakan kabar ketika bertemu dengan teman. Nah, jadi tadi kan dampak bullying itu sudah diketahui nih ya, ini sangat-sangat bahaya banget. Bahkan banyak anak yang berhenti sekolah gara-gara bullying. Mungkin kalau di sini kan kita teman nih, mungkin ada yang punya bestie, sahabat, kita bisa cerita langsung ke sahabat. Dan di slide tadi pendidikan sekolah, nah di sini pasti ada ajuan BK. Nanti kalian kalau ada yang kena bullying atau tindakan yang menyakiti bisa lapor ke BK, nanti bakal dibantu sama guru BK-nya. Nah, jadi kesimpulannya negatif bagi korban maupun pelaku. Kayak tadi saya bilang, banyak orang yang berhenti sekolah, bahkan ada yang sampai bunuh diri gara-gara bullying. Mungkin gara-gara dapat ejekan, gara-gara disengit terus sama pesennya, itu bahaya banget. Jadi diharapkan untuk adik-adik semua untuk menjauhi tindakan bullying. Kita ini semua sama-sama teman, sama-sama ada perbedaan kulit, gender, ekonomi, kita ini semuanya sama aja. Oke, kita lanjut. Penting bagi kita semua untuk mengenali tanda-tanda bullying, menghindari menjadi pelaku bullying, dan ikut berperan aktif dalam mencegah serta menghentikan tindakan bullying. Pengetahuannya nih kayak mencegah itu udah termasuk tindakan bullying. Jadi diharapkan untuk adik-adik untuk menghindari tindakan bullying tersebut. Mungkin bisa dilaporkan ke guru kalau di sekolah ini. Nah, kalau di rumah tadi ada peran orang tua, kita bisa cerita ke orang tua, biar orang tua yang melaporkan ke sekolah atau menegur si anaknya langsung. Jadi perlunya kesadaran untuk kita semua. Kalau ada yang menjadi korban bullying juga boleh cerita ke temennya, mungkin temennya bisa bantu atau mengingatkan si pelaku bullying tersebut. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yuda ngapain? Ngapain ya bang?